Malam itu langit Jawa Timur mendung pekat, getir sesekali menyambar, menciptakan siluet pepohonan di lereng Gunung Wilis, Desa Nglampir, sebuah desa terpencil yang tak tercatat di peta digital, kembali bergolak, bukan karena bencana alam, tapi karena satu hal, santet maut yang bangkit dari kubur. Di tengah gelap gulita, seorang pemuda berbaju merah menggeliat di ranjangnya. Tubuhnya panas dingin, kulitnya membiru, mulutnya bergetar tak karuan, mengucap kata-kata yang tak bisa dimengerti. Ia adalah Marcel Radival, yang dikenal dengan nama panggungnya, Pesulap Meran. Seseorang telah mengirimkan santet kuno Jawa Timur kepadanya. Dan hanya satu orang yang cukup kuat dan berani untuk menolongnya, Gus Samsudin. Marcel baru saja pulang dari wawancara televisi, saat tiba-tiba ia merasa mual. Kamera CCTV di rumahnya merekam kejadian aneh. Lampu mendadak padam, suhu ruangan turun drastis, dan suara tangisan terdengar dari balik dinding. Ketika tubuhnya mulai kejang-kejang dan muntah darah hitam, asistennya langsung memanggil ambulan. Namun saat dalam perjalanan ke rumah sakit, ambulans mendadak berhenti sendiri di bawah pohon beringin besar. Mesin mati, petugas medis pingsan satu persatu, dan sosok bayangan hitam naik ke atas mobil. Jiwa yang menolak kegelapan harus ditarik paksa. Suara gaib itu berbisik. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, Marcel mendengar satu suara jelas. Di kepalanya, jika kau ingin hidup, temui Gus Samsudin. Sekarang, di pesantren Nur Zat di Blitar, Gus Samsudin sedang melakukan zikir malam saat seekor burung gagak jatuh dari langit dengan selembar kain merah di paruhnya. Kain itu bukan kain biasa. Itu adalah kain korban santet pamungkas dikirim oleh dukun yang telah menguasai santet dari masa kerajaan Majapahit. Ki Banyu murka. Gus Samsudin membaca ayat kursi perlahan, lalu berkata, sudah waktunya. Aku berhadapan dengan dia lagi. Ia segera mempersiapkan diri. Sebuah tas kecil berisi kitab doa, rambut kerbau putih, garam suci, dan keris warisan ayahnya ia bawa. Tak lupa ia menyuruh muridnya, Andi, untuk menyusun lingkaran pelindung di pelataran pesantren. Marcel bukan musuhku, katanya lirih. Dia hanya belum tahu bahwa apa yang ia lawan lebih tua dari logika. Petunjuk tentang asal-muasal santet yang menyerang Marcel mengarah ke Gunung Pegat, tempat sakral yang dipercaya sebagai gerbang ke alam jin santet Jawa Timur. Gus Samsudin bersama dua santri dan seorang paranormal netral dari Kediri mendaki gunung itu. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bekas ritual pemanggilan arwah, kepala ayam tanpa badan, lupa berwarna ungu, dan boneka jerami dengan wajah Marcel. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari semak-semak, muncul tuyul bertaring, genderuwo berapi, dan jelmaan ular berkepala manusia. Para makhluk ini tak bisa disentuh manusia biasa. Namun Gus Samsudin berdiri tenang. Ia melemparkan segenggam garam suci, sambil berteriak, Bismillah. Kalian bukan tuan atas tubuh Marcel. Makhluk-makhluk itu menghilang. Tapi satu suara masih tertinggal di udara, jika kau berani datang, Gus, maka nyawa Marcel akan jadi tumbalku. Gus Samsudin tahu, untuk menyelamatkan pesulap merah, ia tak cukup hanya mengobati tubuhnya, dia harus masuk ke alam bawah sadar. Tempat roh Marcel sedang ditawan oleh Ki Banyu Murka di sebuah kerajaan bayangan. Dengan puasa mutih dan zikir khusus 99 malam, Gus Samsudin membuka portal kecil di tengah malam. Ia tidur di ruangan tertutup, ditemani asap kemenyan dan iringan doa santri. Roh Gus Samsudin terlempar ke alam gaib. Ia berjalan di padang pasir darah, menyeberangi sungai api, dan akhirnya sampai di singgasana Ki Banyu Murka. Di sana, Marcel terikat. Rantai dari rambut mayat, matanya ditutup, lidahnya dibekukan. Lepaskan dia. Gus Samsudin menantang, kau tak berhak. Gus, dulu kau tolak ajaranku. Sekarang, biarkan dia jadi muridku. Ki Banyu Murka berubah menjadi raksasa bertanduk. Pertarungan hebat pun terjadi. Gus Samsudin membaca ayat manzil sambil melemparkan kitab tua ke arah Ki Banyu. Sementara Ki Banyu melawan dengan mantra pengikat darah dan api neraka kuning. Dalam ledakan dahsyat, Gus Samsudin akhirnya menancapkan keris warisan ke dada Ki Banyu, yang berubah menjadi batu dan pecah jadi debu. Marcel terlepas. Tapi sebelum mereka keluar, Ki Banyu berbisin, kau menang hari ini, Gus, tapi santet warisan Majapahit belum berakhir. Marcel terbangun di rumah sakit dengan keringat dingin, monitor detaknya stabil, tapi yang membuat semua orang terkejut adalah satu hal, di telapak tangannya muncul kaligrafi Arab yang tak pernah ia lihat sebelumnya.
Gus Samsudin berdiri di samping tempat tidurnya, tersenyum. Tuhan kadang menguji yang menolak percaya dengan cara yang paling menakutkan. Marcel, yang dulu sering menantang praktik perdukunan, kini menyadari bahwa tidak semua hal di dunia bisa dijelaskan secara ilmiah, dan malam itu, di YouTube-nya, ia mengunggah video berjudul, "Saya Disantet. Kisah nyata saya diselamatkan oleh Gus Samsudin." Dalam seminggu, video itu ditonton 19 juta kali, media menghebohkan, netizen terbagi dua. Tapi satu hal jelas, santet masih nyata, dan belum usai. Di Desa Nglampir, sekelompok orang bersorban hitam berkumpul di pemakaman kuno. Ki Banyu Murka boleh kalah, tapi jangan lupakan, kita masih punya pusaka terakhir, kembang mayit, dan di kejauhan, seseorang berbaju merah berjalan sendiri di malam hari, dikelilingi kabut putih, seolah sedang mencari jawaban baru. Santet tak akan pernah mati, selama masih ada manusia yang memelihara dendam. Pesulap merah dapat kiriman santet gaib, hingga mengalami koma 1 bulan, 7 hari, setelah pertempuran gaib di alam bawah sadar, suasana terlihat tenang, pesulap merah mulai aktif kembali. Meskipun ia kini lebih kalem dan berhati-hati ketika membahas hal-hal mistis. Namun di balik layar, kelompok dukun hitam mulai menyusun serangan balasan. Mereka tak senang dengan tumbangnya Ki Banyu Murka, dan kini, kelompok yang menamakan diri, mereka 7 Panglima Gaib Tanah Jawa, mulai mengaktifkan pusaka terlarang, kembang mayit, sebuah bunga gaib yang hanya mekar di atas kuburan bayi yang dikubur hidup-hidup pada malam Jumat Kliwon. Malam pertama, Marcel mimpi buruk. Ia melihat dirinya dikubur hidup-hidup oleh sosok bersorban hitam. Malam kedua, darah menetes dari mata kirinya tanpa sebab. Malam ketiga, ia muntah hitam. Malam keempat, belatung muncul dari dinding kamar. Malam kelima, tubuhnya tak bisa digerakkan sama sekali. Malam keenam, CCTV rumah merekam bayangan pocong tinggi besar di lorong rumah. Dan malam ketujuh, tepat pukul 3.33 dini hari, Marcel mengeluarkan darah dari mulut, telinga, dan hidung secara bersamaan. Tubuhnya menggigil hebat, di balik bajunya terdapat cap bakar berbentuk bunga. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Ambulans datang, tapi seperti sebelumnya, saat mobil melewati perempatan tua, mesin mendadak mati. Semua lampu padam, dan petugas medis pingsan satu persatu. Marcel dinyatakan koma total oleh tim dokter. Anehnya, alat medis menunjukkan fluktuasi detak jantung yang aneh, seolah-olah jantungnya berdetak sesuai dengan waktu-waktu ritual pukul 12 malam, 3 pagi, 6 sore, Delen. Para suster mengaku mendengar suara perempuan menangis di kamar Marcel tiap malam, padahal semua pintu tertutup. Dokter spesialis jiwa didatangkan, namun mereka malah meminta pindah rumah sakit. Di tubuh Marcel, muncul tulisan aksara Jawa kuno yang tidak bisa dihapus. Seorang ahli spiritual dari Yogyakarta meneliti simbol itu, dan berkata, ini adalah segel pengikat jiwa. Jika tidak segera diangkat, jiwanya akan terperangkap di alam para dukun selamanya. Gus Samsudin kembali bergerak, namun kali ini, ia tahu lawannya bukan satu, tapi 7 dukun paling sakti, yang menguasai 7 elemen alam gaib Jawa. Api dukun api Gunung Keluk, air dukun laut selatan, tanah dukun kerajaan bumi Banyuwangi angin, dukun hutan Alas Purwom, suara dukun Surosowan Banten, waktu dukun penjaga Candi Keto, dan kegelapan pemimpin Mbah Kaisin, dukun buta dari Trenggalek. Para dukun ini melakukan ritual penarikan jiwa di atas candi tua. Tapi Gus Samsudin, bersama para kiai dan santri dari Blitar, Kediri, dan Tulungagun, menggelar 2.000 kulhu selama 7 hari 7 malam tanpa henti. Malam terakhir, langit Blitar berubah menjadi merah, awan berputar cepat, petir menyambar-nyambar. Orang-orang yang lewat depan rumah sakit Marcel melihat api berbentuk sosok manusia melayang masuk ke kamarnya. Gus Samsudin menyadari satu hal, santet yang menimpa Marcel bukan lagi hanya kiriman, tapi perjanjian darah antara kelompok dukun dan satu roh jin tayangan bernama Roro Seti, makhluk yang dikorbankan 300 tahun lalu dalam ritual kerajaan gelap. Satu-satunya cara memutus santet adalah dengan menawarkan penukar jiwa sementara. Agar roh Marcel bisa ditarik kembali. Tanpa ragu, Gus Samsudin berkata, tarik jiwaku, tapi lepaskan dia. Aku siap masuk ke lembah arwah sementara waktu. Ia melakukan tirakat pati geni puasa tanpa makan, minum, tidur, bicara selama 3 hari 3 malam. Lalu membakar kemenyan di atas telapak tangannya sendiri, membuka portal pengganti jiwa. Seketika itu juga, Marcel kejang hebat. Lalu terbangun matanya.
Marah, ia berteriak keras, "Gus Samsudin!" Dia diambil. Saat Marcel sadar dan sembuh, justru Gus Samsudin hilang kesadarannya. Matanya kosong, tubuhnya tetap hidup, tapi jiwanya terkunci di dunia arwah. Santri-santri Gus menyebut keadaan ini sebagai wali terkunci kondisi saat seorang guru spiritual menukar ruhnya demi menyelamatkan orang lain. Marcel yang merasa bersalah, mulai belajar ilmu perlindungan diri. Ia kini tidak lagi sombong terhadap hal-hal gaib. Ia mulai dekat dengan para kiai, bahkan mendatangi pesantren-pesantren untuk memahami kekuatan spiritual sejati. Namun, ia tahu misi belum usai, karena selama Gus Samsudin belum kembali, para dukun hitam masih punya jalan untuk bangkit lagi. 1 bulan setelah semua kejadian itu, di langit Blitar, muncul awan aneh berbentuk tangan menunjuk ke timur. Orang-orang spiritualis percaya, di timur, sesuatu sedang bangkit. Jika Gus Samsudin tidak kembali sebelum malam 1 Suro, maka jiwa Indonesia akan terganggu keseimbangannya. Dan malam itu, Marcel melihat cermin kamar rumahnya berembun, padahal tidak ada uap. Di cermin tertulis 1 kalimat, "Kau selanjutnya, Marcel, kau tak bisa sembunyi dari takdirmu." Gus Samsudin di alam arwah, perang roh dan kutukan abadi. Saat Gus Samsudin menukar jiwanya, tubuhnya tetap hidup di dunia nyata, namun jiwanya terlempar ke dalam lembah sunyi, dunia arwah, yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang pernah membuka portal gaib. Ia terbangun di tengah hutan tanpa suara. Tidak ada angin, tidak ada cahaya matahari, hanya kabut, pohon mati, dan gema bisikan, "Gus, kamu sudah sampai di wilayah tanpa waktu." Suara itu berasal dari seorang nenek tua tanpa wajah, duduk di atas batu, dengan rambut sepanjang tubuh. Ini adalah alam tempat roh-roh terperangkap. Di sini, waktu tidak bergerak, kau bisa mati selamanya, atau bangkit sebagai makhluk baru. Gus Samsudin memegang tas kecil berisi benda suci yang berhasil ikut bersamanya, kitab tua, keris kecil, dan seutas benang dari Ka'bah. Ia sadar dia tidak bisa lama di sini. Jika terlalu lama, jiwanya akan melebur jadi debu arwah. Di dunia ini, Gus melihat banyak hal yang tak masuk akal. Bayi-bayi menangis tanpa kepala, lelaki-lelaki berjalan tanpa kaki, perempuan-perempuan menyanyi dengan mulut robek terbuka. Mereka bukan jin. Mereka adalah roh-roh korban santet, tumbal pesugihan, dan jiwa yang mati dalam kutukan. Salah satu dari mereka mendekat. Seorang lelaki tua bertubuh transparan. "Aku dulu Kai, tapi aku dikubur hidup-hidup oleh orang yang iri. Gus, kau harus pergi dari sini. Kau tidak boleh bertahan lebih dari 40 malam." Setiap detik di sana terasa seperti sebulan di dunia nyata. Gus tahu jika jiwanya tak kembali sebelum malam 1 Suro, tubuhnya akan menjadi jasad kosong permanen. Tujuan utama Gus Samsudin di alam arwah adalah 1. Menemui sang pemangku jiwa, penjaga seluruh pintu roh yang tertukar. Tapi penjaga ini bukan malaikat, ia adalah makhluk purba bernama Nyai Dira Langit, arwah bangsawan Majapahit yang dikutuk karena mengorbankan 99 bayi demi kesaktian. Ia memiliki wajah 3 lapis dan duduk di singgasana dari tengkorak. "Jiwamu tak bisa kembali kecuali kau menukar dengan jiwa lainnya." Gus marah, "Aku datang untuk menyelamatkan, bukan menukar lagi. Tapi kau masuk dunia ini tanpa izin sekarang. Aku yang atur harga pulangnya." Gus pun ditantang dalam sebuah perang jiwa, bukan fisik, tapi benturan antara doa, zikir, dan niat spiritual melawan ratapan, kutukan, dan sihir leluhur. Singgasana hancur, langit gaib pecah. Roh-roh jahat berkumpul untuk menyerang Gus. Ia membaca 1 ayat terakhir dari kitab warisan, "Fa inna ma'al usri yusra." Dengan gemetar, ia tusukkan kerisnya ke tanah. Sebuah cahaya putih menyilaukan muncul dan membelah bumi arwah menjadi 2. Dalam detik terakhir, pintu pulang ke dunia nyata terbuka, tapi saat Gus hendak melompat ke dalam cahaya, tiba-tiba muncul 1 sosok berjubah merah menyala dengan mata menyala ungu, dukun buta dari Trenggalek. "Mbah Kaisin, kau pikir bisa pulang tanpa menghadapi aku? Aku adalah bayangan dari setiap kesombongan manusia spiritual." Mbah Kaisin menarik jiwa Gus dan mendorongnya ke jurang arwah. Tapi sebelum jatuh, Gus dilempar oleh 1 tangan lain roh Kai Abdurrahman, guru spiritual Gus semasa muda yang sudah lama wafat. "Kau belum selesai di dunia, Gus. Tapi ingat, dukun ini akan memburumu ke dunia nyata." Di Blitar, tubuh Gus Samsudin yang selama ini dalam kondisi koma tiba-tiba menangis darah. Seluruh pesantren geger.
Santri menangis, ustadz tua pingsan, listrik padam, hujan deras turun lalu. Tepat pukul 12 malam, malam 1 suruh. Gus Samsudin bangun, matanya merah menyala sesaat, lalu perlahan kembali normal, tapi dari mulutnya keluar satu kalimat, dia akan datang. Dukun buta. Dan kita semua belum siap. Pesulap merah datang menemuinya dengan wajah pucat. Gus, saya lihat dia, sosok itu, Mbah Kaising, dia ada di mimpi saya. Gus menjawab tenang, karena sekarang, bukan aku saja yang dia incar, tapi juga kamu. Dan malam itu, suara gamelan gaib terdengar dari gunung, di belakang pesantren. Perang belum usai, dunia gaib dan dunia nyata mulai melebur. Kebangkitan Mbah Kaising dan kutukan gamelan setan dari Trenggalek. 3 hari setelah Gus Samsudin sadar dari koma spiritualnya, Marcel Radhival alias pesulap merah mengalami mimpi aneh setiap malam. Ia melihat dirinya duduk dalam sebuah ruangan penuh asap, dengan gamelan tua yang berdenting sendiri. Tubuhnya tak bisa bergerak, dan dari balik kabut, muncul sosok bertongkat dengan mata putih kosong. Kau, anak modern, telah menyentuh yang tabu. Ketika gong dipukul, Marcel terbangun dengan luka lebam di dada, seperti bekas cambukan besi. Ia pun langsung pergi ke Blitar menemui Gus Samsudin. Wajah Gus pucat, ia sedang membaca kitab Jaljalut dan lembaran tua dari Cirebon. Ia berkata pelan, Marcel, Mbah Kaising belum mati, dia bangkit dan gamelannya telah dibunyikan. Gus Samsudin menjelaskan bahwa pada abad ke-16, di lereng Gunung Sawer, Trenggalek, terdapat kerajaan kecil rahasia bernama Kadipaten Setan Congkop Wetan. Penguasanya, Mbah Kaising, adalah dukun buta yang mampu melihat roh dan suara manusia. Dari jarak jauh, ia menciptakan satu alat sakral, gamelan setan, sekumpulan instrumen dari logam makam, tulang bayi, dan rambut perawan. Setiap kali gamelan itu dibunyikan, jiwa manusia bisa dipanggil dari tubuhnya. Orang yang mendengarnya akan kesurupan atau bunuh diri, dan satu korban darah akan muncul tanpa sebab. Namun pada masa Mataram Islam, gamelan itu dikubur dalam ritual 99 hari oleh para ulama dengan perjanjian, jangan pernah bangunkan Kaising, jangan mainkan gongnya, meski dunia runtuh. Dan kini, gong itu telah berbunyi lagi. Tiba-tiba, desa-desa di sekitar Trenggalek mengalami kejadian aneh. Petani ditemukan membeku di sawah, dengan telinga berdarah. Bayi-bayi menangis setiap jam 3 pagi serentak. Seekor sapi melahirkan anak dengan wajah manusia. Dan paling menakutkan, masjid-masjid tiba-tiba bergema suara gamelan malam Jumat Kliwon. Pemerintah setempat mengira ini penyakit mental massal. Tapi para kiai tahu, Mbah Kaising telah bangkit. Dan dia mencari tumbal utama. Marcel jatuh pingsan setelah mimpi diseret oleh 4 wanita berambut APK hutan. Di tubuhnya muncul tanda aksara Jawa, mahlambang darah besar. Gus Samsudin memimpin perjalanan ke Trenggalek bersama Marcel dan 5 santri pilihan. Mereka menuju lereng hutan terlarang Congkop Wetan, tempat gamelan setan terkubur. Saat memasuki batas hutan, suara gong terdengar samar. Anehnya, suara itu hanya terdengar di dalam kepala, bukan lewat telinga. Setiap langkah di hutan, satu orang kesurupan. Salah satu santri tiba-tiba tertawa seperti perempuan, dan merangkak mundur sambil menyebut, Kakang Kaising rawuh-rawuh. Gus menyebarkan garam kurma Madinah di sekeliling mereka, dan membaca doa nubuat untuk membentuk pelindung. Akhirnya mereka sampai di makam batu besar berbentuk gamelan. Tapi saat Gus hendak membaca doa penutup, gong tua itu berdentang sendiri tanah. Terbuka, mereka semua terjatuh ke dalam gua bawah tanah. Tempat Mbah Kaising telah menunggu di atas singgasana dari mayat yang dirangkai seperti kursi. Samsudin, kau datangkan bocah merah itu. Terima kasih, kini aku akan tukar jiwanya jadi gamelan baru. Pertarungan spiritual pun dimulai. Gus membaca ayat kursi disambung Asmaul Husna 100 kali. Tapi Mbah Kaising memukul gong, dan roh Marcel keluar dari tubuhnya. Tubuh Marcel melayang, mata putih, jiwanya terperangkap dalam alat musik bonang gaib. Dalam detik terakhir, Gus menghunus keris pusaka Sunan Kalijaga, menikam tanah, dan berteriak, dengan nama Allah yang Maha Esa, hancurlah ilah palsu dan kesyirikanmu. Gamelan meledak, mayat-mayat menguap. Mbah Kaising menghilang sambil tertawa, kalian pikir aku mati? Aku hanya pindah ke dalam darah kalian. Marcel siuman, tapi tidak ingat apa-apa. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya tak sepenuhnya utuh.
ia jadi mudah melihat makhluk gaib dan kadang mendengar gamelan di dalam pikirannya sendiri. Gus Samsudin hanya menatapnya dan berkata, "Kamu telah menyentuh sesuatu yang tak boleh disentuh oleh orang awam. Kini, kamu bagian dari lingkaran itu." Sejak kejadian itu, netizen ramai memperbincangkan fenomena aneh. Influencer TikTok pingsan setelah menonton video gamelan malam Jumat. YouTuber horor tiba-tiba berbicara dalam bahasa Jawa kuno, dan satu video pendek viral, rekaman suara gamelan misterius dari kamar kos di Trenggalek. Padahal si penghuni sudah meninggal seminggu sebelumnya. Pesulap merah jadi murid Gus Samsudin. Sudah sebulan berlalu sejak gamelan setan dihancurkan. Namun Marcel pesulap merah belum benar-benar pulih. Ia bisa melihat bayangan hitam di sudut mata, mendengar suara yang tidak didengar orang lain, dan merasakan hawa dingin setiap malam Jumat Kliwon. Ia mulai menyadari banyak yang telah berubah. Dirinya bukan lagi sekadar pesulap skeptis, kini ia adalah saksi dunia yang tidak terlihat. Dengan rendah hati, Marcel mendatangi Gus Samsudin di pesantren Nurzat. Ia duduk bersila, menundukkan kepala, dan berkata, "Gus, saya datang bukan untuk menantang lagi, tapi untuk belajar. Tolong terima saya sebagai murid." Gus Samsudin menatapnya tenang. "Ilmu ini bukan untuk sombong, bukan untuk viral, tapi untuk menjaga agar tidak ada lagi yang salah jalan seperti Mbah Kaising. Kalau kau siap menjalani tirakat, maka duduklah di saf para pencari kebenaran." Hari-hari Marcel berubah drastis. Ia tidur di lantai pesantren, bangun jam 3 pagi untuk tahajud, membersihkan kamar mandi santri, dan puasa Senin Kamis. Gus Samsudin memberinya kitab kecil, wirid pembersih jiwa, yang berisi doa-doa untuk mengangkat sisa-sisa pengaruh gaib dari tubuhnya. Namun malam-malamnya tetap tidak tenang. Suatu malam, saat berzikir, Marcel melihat bayangan Mbah Kasing berdiri di ujung musola, tertawa dan berkata, "Kau boleh bersih, tapi aku sudah tinggal di darahmu." Marcel pingsan. Gus Samsudin segera datang, menuliskan ayat Yasin di atas kertas dan merendamnya dalam air. Air itu kemudian diminumkan kepada Marcel, yang langsung muntah hitam pekat. "Itu sisa gangguan. Kau diuji agar kuat." Setelah tirakat 40 hari, Gus Samsudin memberikan ijazah ilmu terakhir kepada Marcel, doa penutup portal gaib, mantra pemutus santet, amalan untuk mengembalikan jiwa tersesat. Namun ia berpesan, ilmu ini hanya untuk penyelamatan, bukan untuk pamer. Sekali kau gunakan untuk kesombongan, maka dunia gaib akan menuntut bayaran. Sebagai simbol penyerahan murid, Gus menyerahkan tasbih akar bahar yang pernah dipakai beliau saat perang spiritual di alam arwah. Marcel kini bukan lagi pesulap merah yang hanya mengungkap trik dukun. Ia jadi pribadi baru yang bijak. Dalam channel YouTube-nya, ia tak lagi mengolok-olok, tapi mendidik dan melindungi masyarakat dari praktek gaib yang menyimpang. Dalam satu video viral, ia berkata, "Saya pernah sombong, tapi kini saya tahu gaib itu nyata, tapi tak semua gaib itu jahat. Yang berbahaya adalah manusia yang salah memakainya." Pesantren Nurzat kini ramai didatangi orang-orang dari seluruh Indonesia. Mereka datang untuk belajar, mencari perlindungan, dan bertobat. Gus Samsudin tetap tenang di balik layar. Ia membiarkan Marcel mengedukasi lewat caranya sendiri. Namun suatu malam, suara azan subuh belum dikumandangkan, langit Blitar bergetar. Gus Samsudin menatap ufuk timur dan berkata, "Perjalanan kita baru dimulai, karena masih ada yang belum tidur di alas Purwo." Di kamar Marcel, tasbih akar baharnya berputar sendiri, gong berdentang sekali lagi. Pesulap merah kini adalah murid spiritual. Gus Samsudin adalah penjaga batas, dan dunia ini belum sepenuhnya aman. Dulu saya hanya percaya logika, tapi kini saya percaya Tuhan bekerja di balik logika itu. Marcel Radival untuk mendapatkan kisah selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.